Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahagia bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini di penghujung Ramadan yang tanpa terasa kita akan ditinggalkan oleh Ramadan 1441 Hijriah. Oleh karena itu saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan satu tema terkait panduan sholat Idul Fitri di rumah di saat wabah COVID-19 ini. Materi ini didasarkan pada edaran Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020. Yang pertama adalah terkait dengan tata cara sholat Idul Fitri secara berjamaah adalah sebagai berikut. 1. Sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, dan tasbih. Jadi sebelum melaksanakan sholat kita disunahkan kemudian memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid ya, atau tasbih. Jadi mengucapkan takbir sebagaimana yang umum kita sering lakukan di pelaksanaan Idul Fitri atau Idul Adha di tahun-tahun sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi itu misalnya ya, contoh yang secara sederhana yang bisa kita ulang-ulang perbanyak sebelum kemudian pelaksanaan sholat. Kemudian yang kedua, sholat dimulai dengan menyeru as-salatu jami'ah. Jadi ketika mau melaksanakan sholat tidak perlu azan, tidak perlu iqomat, cukup disampaikan as-salatu jami'ah. Itu artinya sholat akan dimulai untuk dilaksanakan. Jadi tidak perlu qomat, apalagi azan untuk pelaksanaan Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, memulai dengan niat sholat Idul Fitri. Kalau seandainya dia bertindak sebagai makmum, maka niatnya adalah sebagai makmum. Saya berniat sholat Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau dia bertindak sebagai imam, maka niatnya sebagai imam. Saya berniat sholat Idul Fitri 2 rakaat sebagai imam karena Allah ta'ala. Jadi diniatkan, pakai bahasa Indonesia pun bisa ya. Kalau seandainya kita menggunakan bahasa Arab ya bisa ya, usalli sunnatal Idul Fitri rakataini adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia pun bisa, bahasa daerah pun bisa. Yang ketiga, niat ya. Jadi harus ada niat ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang keempat adalah membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi setelah niat kita membaca takbiratul ihram yang sama dengan pelaksanaan sholat pada umumnya. Kemudian yang kelima, membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram, dan di antara tiap takbir itu dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Jadi ketika kita takbir ihram yang pertama di rakaat pertama, habis setelah niat Allahu Akbar. Jadi setelah itu kemudian kita takbir lagi sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi itu contoh pelaksanaannya. Kemudian yang keenam, membaca surat Al-Fatihah. Diteruskan membaca surat pendek dari Al-Quran. Jadi yang keenam adalah setelah kita menyelesaikan takbir sebanyak 7 kali, kita membaca surat Al-Fatihah. Ini wajib. Jadi sholat itu wajibnya harus ada surat Al-Fatihah. Dan membaca kemudian surat pilihan. Surat-surat pilihan yang kita hafal. Kalau seandainya kita hafal hanya misalnya Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad, maka rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kemudian Qul huwallahu ahad, dan sebagainya. Contoh-contoh surat yang lain. Jadi di Islam ini mudah ya, tidak mempersulit. Kalaupun seandainya tidak ada hafalan, saya tidak ada hafalan surat pendek. Al-Ikhlas tidak hafal, Al-Falaq tidak hafal juga, Anas tidak hafal juga. Saya cuma hafal apa? Kau cuma hafal apa? Cuma hafal Al-Fatihah. Ya sudah, Al-Fatihah saja.
Setelah itu kemudian berpindah rukun. Kemudian yang ketujuh, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi sama seperti sholat biasa. Jadi pelaksanaannya sama dengan sholat biasa kita, sholat 5 waktu kita sama gerakannya. Kemudian pada rakaat kedua yang ke-8, pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan takbir sebanyak 5 kali. Jadi pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan di luar takbir berdiri atau takbir qiyam. Dan di antara takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian ruku dan sujud dan seterusnya, ruku sujud dan seterusnya hingga salam. Setelah salam disunahkan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Nah, ini adalah panduan terkait dengan tata cara sholat Idul Fitri dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang kedua adalah panduan khutbah Idul Fitri. Nah, panduan khutbah Idul Fitri yang pertama, khutbah Idul Fitri, khutbah Id hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan dari sholat Idul Fitri. Jadi hukumnya sunnah, boleh dilaksanakan, boleh tidak, tergantung keadaan. Nanti sebentar disampaikan. Yang kedua, khutbah Id dilaksanakan dengan 2 khutbah. Dilaksanakan dengan berdiri dan di antara keduanya dipisahkan dengan duduk sejenak. Ini poin yang kedua ya, dari penjelasan fatwa MUI ini. Khutbah Id dilaksanakan dengan 2 khutbah, dilaksanakan dengan berdiri dan di antara keduanya dipisahkan dengan duduk sejenak. Jadi setelah khutbah yang pertama kita duduk sejenak, kemudian laksanakan khutbah kedua. Kemudian jadi sama dengan sholat Jumat. Kemudian yang berikut yang ketiga, khutbah pertama dimulai dengan takbir sebanyak 9 kali. Sedangkan pada khutbah kedua dimulai dengan takbir 7 kali. Khutbah pertama 9 kali kita takbir, kemudian di khutbah kedua 7 kali. Nah, berikut kemudian cara pelaksanaan khutbah. Yang pertama, membaca takbir sebanyak 9 kali. Ini khutbah pertamanya ya. Membaca takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi 9. Baru dilanjutkan dengan hamdalah, sholawat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memuji Allah dengan sekurang-kurangnya. Jadi memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang berikut, yang ketiga, membaca sholawat Nabi. Ya, antara lain dengan membaca, ya, kalau paling kurang adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Biasanya kan misalnya khotib membaca setelah takbir yang ke-9, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Dan macam-macam lainnya ya, ketika para khotib misalnya kita dengarkan membaca misalnya pembuka daripada khutbah. Kalau seandainya kita berat dengan yang panjang-panjang begitu, maka kita cukup kemudian setelah takbir 9 kali kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ini panduan dari Majelis Ulama Indonesia yang bisa menjadi pedoman kita. Kemudian yang berikut, berwasiat tentang takwa. Jadi setelah mengucapkan takbir, setelah mengucapkan hamdalah, setelah mengucapkan salawat, maka yang berikut adalah berwasiat takwa. Biasanya kemudian para khotib membacakan ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam kondisi Islam, melainkan dalam beragama Islam. Jadi ada kalimat wasiat ya. Saya berwasiat pada diri saya sendiri,
secara khusus dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita, takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu umum yang kita gunakan, itu adalah wasiat takwa ya untuk diri kita dan orang lain, untuk jamaah. Kemudian yang berikut, membaca ayat Al-Quran. Jadi membaca ayat Al-Quran minimal 1 ayat. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ini minimal ayat yang dibacakan dalam khutbah. Atau misalnya terkait dengan Idul Fitri, kita mengulas tema terkait dengan Ramadan, misalnya ayat yang kita bawakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Atau ayat itu saja ya di Al-Baqarah 183. Kemudian kalau seandainya memang tidak ada hafalan ayat kita misalnya yang panjang pada ayat-ayat yang panjang misalnya, maka ayat-ayat pendek pun bisa untuk kemudian kita baca ya sebagai kemudian rukun khutbah ini. Ya misalnya yang kita hafal misalnya qul huwallahu ahad. Maka bacakanlah ayat ini. Bacakanlah ayat ini sudah cukup. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita bacakan terjemahannya ya, lebih bagus lagi. Jadi ini sudah cukup kalau seandainya misalnya terkait dengan ayat-ayat yang sering digunakan oleh khotib tidak bisa kita baca atau kita hafalkan, maka kemudian kita bisa menggunakan pada surat-surat pendek yang sesuai dengan kemudian kemampuan kita. Kemudian yang berikut yang selanjutnya adalah setelah kemudian membacakan ayat Al-Quran ya, tentunya dengan terjemahan atau penjelasannya sedikit ya, maka kemudian kita selesaikan khutbah pertama, pindah kepada khutbah kedua. Nah, sebelum kita khutbah kedua, menurut Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa ini kita kemudian diperintahkan untuk kemudian untuk duduk sejenak ya. Lalu kemudian berdiri untuk melaksanakan khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua sama ya, hampir sama mirip dengan khutbah yang pertama. Bedanya adalah pada pembacaan takbir. Kalau di khutbah pertama tadi 9 kali, maka pada khutbah yang kedua kita dianjurkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Ditutup dengan doa ya, doa yang kita hafal. Misalnya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Tambah dengan misalnya doa kepada orang tua, Allahumma ighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka selesai kemudian khutbah kita untuk khutbah Idul Fitri. Dijelaskan juga dalam edaran ini, dalam fatwa MUI mengenai tata cara sholat Idul Fitri di rumah dapat dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri atau munfarid. Jika sholat Idul Fitri dilakukan berjamaah, maka terdapat beberapa ketentuan. Di antaranya jumlah jamaah sholat minimal 4 orang. 1 orang imam dan 3 makmum. Jadi kalau berjamaah minimal dia 4 orang. 1 bertindak sebagai imam, 3 sebagai makmum. Jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang, atau jika pelaksanaan sholat jamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka sholat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. Kalau seandainya dalam anggota keluarga kita, dalam pelaksanaan sholat jamaah Idul Fitri kita di rumah, tidak ada yang punya kemampuan membaca khutbah, tidak ada yang bisa khutbah, maka boleh kemudian tidak melaksanakan khutbah Idul Fitri. Cukup sampai pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tapi kalau seandainya ada yang berkemampuan, maka dianjurkan, disunahkan untuk khutbah Idul Fitri dengan ketentuan syarat dan rukun yang disebutkan tadi di atas. Jadi ini mungkin terkait dengan penjelasan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang terakhir, poin yang ketiga, kalau pelaksanaannya misalnya tidak berjamaah, sholat sendiri, ya, maka
Tata caranya sama tadi dengan yang di atas, yang berjamaah, hanya yang membedakan adalah pada niat. Maka niatnya kita rubah, bukan sebagai imam, bukan sebagai makmum. Ya, niatnya adalah kita melaksanakan sendiri sholat Idul Fitri. Usalli sunatal Idul Fitri rakataini lillahi ta'ala. Jadi ini mungkin mudah-mudahan bisa membantu dalam pelaksanaan Idul Fitri, ya. Dan untuk khutbah Idul Fitri saya sudah siapkan teks khutbahnya yang singkat, padat dan jelas. Jadi bagi saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang mau mendapatkan khutbah yang saya sudah buat, saya ingin bagikan secara gratis, cukup kemudian untuk mengisi nomor WA atau email di kolom komentar pada channel ini, ya, pada video ini. Saya bagi secara gratis, ya. Dan jangan lupa subscribe, ya. Jadi subscribe, kemudian tulis nomor HP, nomor WA, dan email pada kolom komentar. Saya akan bagikan satu hari sebelum pelaksanaan Idul Fitri, ya. Diupayakan sudah sampai di nomor yang Anda kirimkan. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.